adalah alat dan bahan. Tentu ini adalah hal yang penting juga. Kenapa itu harus dicatat? Alatnya apa, bahan-bahannya apa. Alat dan bahan itu berbeda ya, jadi harus dibedakan. Terus yang keempat itu adalah hasil pengamatannya. Ketika kalian menjalankan laporan tersebut atau hasil pengamatan nanti, terus barulah ada langkah-langkah kerjanya nih. Nah, langkah-langkah kerja itu adalah yang dimana pada saat kalian membuatnya itu bagaimana sih? Terus pengerjaannya atau prosesnya itu seperti apa sih? Itu dituliskan step by step-nya kayak gitu. Terus yang terakhir barulah kesimpulan. Apa sih hasil kesimpulannya tadi? Itu mungkin cukup itu saja. Yuyun. Iya. Ada yang ditanyakan? Oke. Bagaimana cara membedakan antara campuran homogen dan heterogen? Oke, mungkin pertanyaannya bukan untuk Bu Jihan, tapi untuk Ibu. Untuk Bu Jihan ada tentang sistematika laporan? Ada? Sudah jelas? Jelas. Ibu catat. Oke, terima kasih Bu Jihan. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Jihan. Silakan Bu Jihan. Maulani apa Maulana? Ibu suka lupa kata kembar. Maulani tadi bertanya apa saya? Bagaimana? Maulani sudah mencatat dengan baik. Apa yang akan Bagaimana dia? cara membedakan antara campuran homogen dan heterogen? Bagaimana cara kita membedakan campuran homogen dan heterogen? Kita akan bisa membedakan campuran homogen dan heterogen berdasarkan percobaan yang akan kita lakukan. Ya, bahwa tadi ketika dia dibilang homogen, homo itu artinya sejenis. Homogen, jangan berpikiran yang lain-lain lah. Jadi homogen itu artinya dia sejenis. Kalau hetero itu adalah tidak sejenis. Artinya terdapat perbedaan. Misalnya ada pemisahannya. Oh, misalnya Kena Maulana tuh nanti Maulana mencampurkan. Misalnya Maulana mencampurkan sirup. Habis itu bisa jadi yang kedua kita campurkan pasir. Kita campurkan pasir ke dalam sini. Kalian akan melaksanakannya sesuai dengan tahapan yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu lah tahapannya lah. Ini materi sebelumnya bahwa unsur zat yang ini yang kita pelajari sebelumnya ya, zat murni yang tidak bisa diuraikan lagi. Kemudian senyawa yang ada di sekitar kita, misalnya air yang kita minum setiap hari itu adalah contoh senyawa. Kalau oksigen itu masih unsur. Nanti kita akan melihat tayangan YouTube-nya akan seperti apa. Tapi sebelumnya, bahwa nanti pada saat percobaan, nanti sabar sebentar lah Maulana. Sabar sebentar. Bahwa nanti memang ketika kita membedakan campuran homogen dan heterogen, ada zat yang berbeda. Ada yang namanya pelarut. Pelarut itu adalah air. Hampir 80% komponen bumi atau 2/3-nya adalah air. Jadi rata-rata pelarut dalam bahan kimia adalah air. Walaupun sebenarnya alkohol bisa dijadikan pelarut. Ketika ini, nih, Ibu lihatkan di sini. Nah, teman, ini beda nggak? Beda. Campuran minyak dan Air. kemudian ini campuran pasir dan air. Nanti saat percobaan ini dicampur. Yang pertama adalah, kan Ibu nanti di LKPD-nya ada. Ya, di LKPD-nya tolong dilihat betul-betul. Dikasih label. Ibu sudah minta kertas stiker. Wow, this is very sirup dan air. Berarti zat yang ada di dalam sini nanti adalah sirup dan air. Apalagi Cia yang sudah dikasih label. Jangan pakai semuanya airnya nanti itu. Gula dan air. Nah, harapannya kelompok yang lain bisa mengikuti ini. Dia sudah kasih label di sini. Label itu gunanya agar kita, kenapa harus dikasih label, Ci? Agar bisa dibedakan Bu antara yang akan dicampurkan. Oke, karena sudah dikasih label, maka gula dan air jangan mencampurkan minyak di sini. Nanti dulu mengamatinya yang mana.
apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian amati dituliskan. Ibu tidak meminta harus textbook, tidak, tetapi lakukan pengamatan sebenarnya, karena intinya di dalam IPA adalah pengamatan secara langsung atau keadaan real di lapangan. Oke? Sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya cara melakukan percobaannya seperti apa? Sudah jelas atau belum? Kelompok ini sudah jelas atau belum? Apa jelasnya? Nanti dikasih label lah. Misalnya, ini apa sayang? Air sungai itu merupakan campuran. Dia bisa jadi homogen kalau tidak ada zat yang terlarut. Tetapi ketika ada yang larut, maka menjadi campuran heterogen. Silahkan Ibu bagikan dulu. Harapannya praktikumnya bisa selesai. Boleh sudah dikasih label? Nah, sudah dikasih label, buka duluan, buka dulu. Nah, ya, buka. Ayo ya, buka ya, buka, jangan Sahri aja yang membukanya. Nah. Sudah dibuka, taruh sendoknya. Kayak kelompok ini, taruh sendoknya di masing-masing gelasnya. Taruh sendoknya. Jangan dihabiskan lah, setengah saja. Oke? Nah, sudah dikasih label, sudah diambil setengahnya ayat yang mau ditambahkan. Boleh diaduk. Buka sambil lihat ke sini. Tuang masing-masing bahan yang ada di pikas ke 8 gelas berbeda. Boleh beri label A atau beri langsung namanya. Garam, air. Garam dengan air silahkan dikasihkan garam ke campuran. Habis dicampur,
Nanti setelah didiamkan, oke, ini sudah diaduk, sudah diamkan sebentar, baru kalian isi pengamatannya, tabel pengamatannya. Oke. Sudah ada yang mulai mengisi tabel pengamatan? Oke, kelompok berapa? 5. Nah, lihat dulu sebentar. Ini Bu kasih contoh satu lah, minyak goreng dilarutkan dalam air. Pelarutnya, di sini terbalik, pelarutnya adalah air, terlarutnya adalah minyak. Campurannya homogen atau heterogen? Siap untuk bicara. Sampahnya jangan berhamburan. Dekatkan ke si Raisa yang mau mengamati ininya. Nah, atau Raisanya yang mendekat. Ya, sudah mengamati. Jangan sampai yang mengamati, apa yang lain boleh mengamati, tapi Raisa yang menuliskan silakan. Nah, itu mereka yang mengamati. Nah, dan berbagi peran. Nah, yang lain kasih ke yang lain. Dia nanti mengamati, ada yang jadi sekretarisnya. Di sini sekretarisnya siapa? Sekretarisnya anak ketuanya nanti siapa? Pani. Ayo nih Pani. Ready. Berbicara nanti ya. Pas dari depan pertama pembukaan. Di sini ketuanya bisa. Bisa. Saya jangan bisa ya. Di sini ketuanya siapa? Narendra. Narendra. Nanti pertama pembukaan diskusi. Sudah mulai dilakukan pengamatan? Sudah. Aku boleh lihat. Oke. Sebelah sini. Homogennya di sebelah sini. Pisahkan antara homogen dan heterogen duluan. Jadi tahu bedanya yang homogen dan heterogen yang mana? Yang homogen sebelah mana? Ya, homogen. Sesuai. Yang homogen, heterogen yang mana? Bedakan tempatnya. Kalau tidak ada bedanya, kan tadi tidak ada bedanya, maka dia adalah homogen. Yang hetero yang mana aja? Ada minta pasir nggak sama kawannya? Tapi tadi nih pasir dan air. Pasir lihat dong. Apa ini? Ini pasir dan air. Harapannya nanti setiap kelompok membawa peralatan untuk praktikum, ya. Kalau nanti ada yang tidak dibawa peralatan praktikumnya, maka nilai satu pengamatannya kurang, ya. Atau mau didiskualifikasi untuk praktikum berikutnya? Mau nggak? Lain kali dibawa peralatan untuk praktikumnya. Kalau misalnya dia minta pasir, siapkan terlebih dahulu, ya. Oke, ini pengamatan untuk pasir sementara masihlah dimaafkan. Oke, sekarang mana? Sekarang sudah selesai mengisi ini? Sudah, nak? Sudah kelompok yang sudah dan ada yang belum. Yang sudah mengisi ini kelompok mana saja? Angkat tangan. Kelompoknya sudah mengisi tabel semuanya?
ini nggak ada dilakukan ya. Es buah dalam mangkuk berisi air dan sirup. Kelihatan nggak yang mana buahnya? Kelihatan nggak yang mana buahnya? Kalau ada yang kelihatan masih tidak bercampur rata, itu homogen atau heterogen? Heterogen. Nah, yang di sini mana? Yang sudah mengisi, perhatikan ke layar sebentar. Oke, Hairul, bisa mulai fokus. Oke. Tepuk IPA. Ingin tahu, pasti bisa. Aku hebat. Yes, mantap. Sekarang semuanya bisa fokus ke layar sebentar. Berdasarkan campuran di atas yang termasuk campuran homogen adalah, silahkan dituliskan misalnya. Apa yang homogen? Narendra, apa contohnya yang homogen dari percobaan yang dilakukan? Gula dan air. Gula dan air. Satu, campuran gula dan air. Tuliskan sesuai dengan pengamatan di tabel pertama dan kedua. Lalu yang berikutnya adalah campuran heterogen. Kelompok satu, apa satu contoh campuran heterogen punya kalian? Heterogen contohnya campuran minyak dan air. Tuliskan. Kemudian tuliskan definisinya. Campuran homogen tadi adalah campuran yang kayak apa? Bagaimana campuran homogen? Apakah dia sama atau terpisah? Berdasarkan percobaan. Boleh dibantu dengan buku atau literatur, silahkan ya. Sampai yang terakhir membuat kesimpulan. Kesimpulannya sambil melihat di tujuannya tadi apa, di depan, paling depan. Bisa apa yang kalian lakukan berdasarkan percobaan? Semuanya membantu nomor satu. Hajal membantu minum. Kelompok 2 saja semuanya sini aktif bekerja saja. Nih tabelnya sudah bersih. Sedikit lagi. Semuanya boleh di situ saja, boleh. Ya, mau maju atau di situ saja. Oke, 5 menit lagi bisa? Bisa. Oke, bisa. Sip, gaskan. Gaskan. Biar aja. Nanti kan bisa dimasak. Ada lagi nak? Oh ini nak. Nah, lihat tabelnya, apa isinya yang homogen. Nah, apa saja yang homogen dipindahkan ke ini, boleh enggak? Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jadid bin Hayyan. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Anandita Kijarasida. Perkenalkan, nama saya Mikaela Febrialisa. Perkenalkan, nama saya Fajar Ardianto. Perkenalkan, nama saya Julia Safira. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kamis. Oke, langsung saja. Pertama dari pengamatan kami dari zat campuran. Yang dari pertama zat gula dan air. Zat yang dicampurkan berjenis
campuran homogen. Garam dilarutkan dalam air. Jenis campuran ini adalah campuran homogen. Dilarutkan dalam air. Campuran jenis campuran supa dan air adalah campuran homogen. Yang lain suaranya dikecilkan. Air. Jenis campuran homogen. Tapioka dilarutkan dalam air. Suaranya bisa lebih keras. Tepung tapioka dilarutkan dalam air. Jenis zat campuran heterogen. Kopi hitam dilarutkan dalam air, campuran zat. Jenis campuran zat, campuran heterogen. Lalu berdasarkan campuran di atas yang kami terterakan pada campuran homogen adalah 1. Garam dan air, gula dan air, sirup dan air, susu bubuk dan air, dan yang terakhir cuka dan air. Berdasarkan campuran di atas yang termasuk campuran heterogen adalah 1. Tepung tapioka dan air, 2. Pasir dan air, 3. Kopi dan air, 4. Minyak dan air. Campuran homogen adalah dua zat yang tidak bisa dibedakan lagi. Campuran heterogen adalah dua zat yang bisa dibedakan tanpa menggunakan alat, atau maksudnya bisa dilihat mata telanjang. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa campuran homogen misalnya susu bubuk dan air ketika dicampurkan akan larut, sedangkan minyak dan air ketika dicampurkan tidak bisa menyatu atau larut. Jadi kami bisa membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Sebelumnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Apakah ada yang berbeda dari pengamatan kalian? Apakah ada zat yang dikelompokkan ketika campuran homogen dan heterogen? Adakah yang misalnya punya kelompok Narendra? Punya kami, Bu, minyak itu adalah campuran homogen. Misalnya, kan misal. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Oke, sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 5 karena sudah mempresentasikan dengan baik. Silakan kamu membuat kerjanya, Ibu pinjam. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok mana lagi yang presentasi? Oke, kelompok 4. Wih, mantap, kelompok 4 sudah siap Narendra dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alexander Graham Bell. Yes. Ada yang tahu Alexander Graham Bell penemu apa? Oke, lanjut. Kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Narendra Gilasani. Perkenalkan, nama saya Tim Muhammad Naswan. Perkenalkan, nama saya Rifali Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian. Perkenalkan, nama saya Rahmadini. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Bukan zat campuran di bawah ini dengan mengisi tabel. Tepung tapioka dilarutkan dalam air.
hasilnya campuran heterogen. Es buah dalam mangkuk berisi air dan sirup, campuran heterogen. Kopi hitam dilarutkan dalam air, campuran heterogen. Masih temannya lagi. Kopi hitam dilarutkan dalam air, hasilnya campuran heterogen. Pasir dicampurkan di dalam air, hasilnya campuran heterogen. Susu dilarutkan dalam air panas, susu dan air panas, campuran heterogen. Homogen. Apa? Apa tadi yang heterogen? Apa? Bisa diulang? Homogen. Apa yang homogen sayang? Oh, susu. Iya. Apa saja yang homogen? Ya. Berdasarkan campuran kualitas campuran homogen adalah larutan gula dan air, larutan gula dan air, larutan garam dan air, larutan air dan sirup, larutan cuka dan air, larutan susu dan air, larutan sirup dan air. Berdasarkan campuran di atas, termasuk campuran larutan kopi dan air, larutan pasir di air, larutan minyak goreng dan air, dan larutan tuliskan pengertian Yang nyari sedikit saya. campuran homogen. Nyari. Kesimpulan setelah melakukan percobaan ini, campuran homogen campuran yang seluruh homogennya tercampur sempurna dan tidak dapat dibedakan. Campuran heterogen campuran yang misalnya tidak tercampur dan dapat dibedakan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Dari kelompok lain yang bertanya ada coklat di belakang banyak. Oke. Silakan. Nah, silakan Cia. Bertanya ya Cia. Oke Cia, silakan. Jenis campuran apa yang ketika tepung tapioka dan air dicampurkan? Jenis campuran heterogen. Oke, terima kasih atas Jawabannya. Minta kan itu coklat di situ. Nah, ada yang bertanya ya. Campuran pada saat tepung tapioka dicampurkan dalam air. Yang lain ada yang homogen? Ada nggak yang sama, yang homogen sejenis? Tetapi pada saat susu dicampurkan padahal bentuknya hampir sama ya dengan tapioka. Ada yang tahu nggak kira-kira bedanya apa? Tapioka dari singkong, benar juga kata Narendra. Tetapi sebenarnya secara kimiawi ketika susu dicampurkan dengan air, sifat hidrofiliknya lebih banyak. Jadi ada yang namanya hidrofilik dan ada yang namanya hidrofobik. Kalau misalnya minyak, dia itu hidrofobiknya yang lebih banyak. Oke. Ada lagi yang lain yang bertanya biar coklatnya berkurang? Ada yang bertanya? Tidak ada pertanyaan? Sudah? Oke, silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami Isaac Newton ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifain. Perkenalkan, nama saya Erlangga Gara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nairana. Perkenalkan, nama saya Fareza Pujara Kita. Perkenalkan, nama saya Gia Amalia Kanza. Oke, silahkan Bani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Boleh dikasih ke siapa? Angga. Bacakan Angga. Yang keras Angga. Berdasarkan campuran di atas yang termasuk campuran homogen adalah larutan gula dan air. Boleh
bercampur boleh. Yang lain bisa tenang. Larutan susu dalam air, larutan teh dalam air, larutan sirup dalam air, dan larutan tepung dalam air. Berdasarkan campuran di atas dan termasuk kemungkinan heterogen adalah larutan minyak dalam air, larutan kopi dalam air, dan larutan pasir dalam air. Tuliskan pengertian campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur rata sehingga tidak bisa dibedakan lagi antara pelarut dan pelarutnya. Campuran heterogen adalah campuran zat yang penyusunnya tidak tercampur rata sehingga masih dapat dibedakan. Oke, sebentar. Kelompok 4 dan 5 yang sudah presentasi harapannya tetap memperhatikan. Kelompok yang presentasi ya. Oke, kita belajar untuk menghargai orang. Oke. Kesimpulannya apa tadi sayang? Campuran dibedakan menjadi homogen heterogen. Homogen tercampur merata, contoh gula dan air. Sedangkan heterogen tidak tercampur merata, contoh minyak dan air. Siapa mau ke WC? Oke. Silakan aja, silakan aja. Silakan, ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Oke, Narendra. Apa Narendra? Oh, Narendra bertanya. Campuran apakah garam yang dilarutkan air? Campuran apakah itu? Oke, campuran apa ketika garam dilarutkan dalam air? Campuran homogen. Campuran homogen. Kenapa campuran homogen tadi sayang? Karena apa dia? Dibilang campuran homogen? Karena tercampur merata. Tercampur merata. Oke, ambilkan Narendra coklat satu di belakang. Mau bertanya juga? Ayo. Raisa, apa sayang? Ayo nak. Raisa. Apa saja campuran homogen? Sudah, apa saja campuran homogen dari kelompok kalian? Sudah dikasih coklat Narendranya? Oh, sudah. Sabar dulu, jangan dimakan lah. Nanti. Contoh campuran homogen adalah larutan gula dalam air, larutan garam dalam air, larutan susu dalam air, larutan cuka dalam air, larutan sirup dalam air, dan larutan tepung dalam air. Larutan tepung dalam air. Oke, berarti ada yang berbeda di sini ya. Ada yang berbeda tadi tepung di dalam air punya kelompok lain? Heterogen Bu. Heterogen. Oke, tidak masalah ketika dia berbeda. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Silakan ditutup. Yang presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penemu apa sayang Genzi? Jadi yang ditemukan sudah? Belum menemukan sesuatu. Lah Genzi nanti harus menemukan sesuatu lah. Oke, silakan. Oke. Perkenalkan saya Hana Muhammad. Perkenalkan nama saya Nisa Rahmawati. Perkenalkan nama saya Ahmad Maulani. Oke. Berdasarkan campuran di atas, termasuk campuran homogen adalah gula dan air, garam dan air, cuka dan air, sirup dan air, kopi hitam dan air, tapioka dan Kelompok Genji suaranya bisa diperkeras. Berdasarkan campuran di atas, termasuk campuran heterogen adalah pasir dan air, minyak dan air. Tulis dan pengertian campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki komposisi yang seragam di seluruh bagian campuran. Dalam campuran homogen, komponen-komponennya tercampur secara merata dan tidak dapat dibedakan secara visual. campuran heterogen adalah campuran yang tidak memiliki komposisi yang seragam di seluruh bagian campuran. Dalam campuran heterogen, komponen-komponennya tidak tercampur secara merata dan tidak dibedakan secara visual. Homogen adalah zat yang tercampur secara merata dan tidak dapat dibedakan secara visual.
Heterogen adalah zat yang tidak dicampur secara merata dan dapat dibedakan secara visual. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Oke. Nama sebutkan, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Eksena Tika. Sini saya ingin bertanya, minyak goreng yang dilarutkan dalam air adalah jenis campuran. Jenis campuran heterogen. Kenapa heterogen? Karena apa? Karena tidak tercampur rata. Tapi karena tercampur rata atau tidak? Tidak tercampur rata dan tidak bisa menyatu. Kalau misalnya mana campuran minyak dan air? Oke. Yang lebih banyak. Oke, ini campuran minyak dan air, dia heterogen. Ambilkan punya ibu yang berwarna hijau. Ini apa? Ini apa sayang? Ada yang tahu ini apa? Mama lemon. Kita akan mencoba mencampurkan. Kita akan mencoba mencampurkan mama lemon ke dalam larutan. Tadi itulah kimia. Jadi ada ilmu-ilmu kimia yang misalnya tadi kan hetero ya. Kalau dicampurkan sabun, dia jadi apa nih? Jangan minum sirupnya dulu sayang. Nah, jadinya campurannya menjadi apa? Homogen apa heterogen? Homogen. Karena apa jadi homogen? Karena ada zat di dalam sabun yang bisa memecah struktur yang ada pada minyak. Jadi ada zat kimianya. Pas kayak kita pegang minyak terus kayak Kita kasih sabun itu bisa hilang. Iya, namanya zatnya adalah LAS, linear alkyl sulfonat. Kelompok 3 sudah bisa fokus. Maju kelompok 3 nanti ya. Terakhir. Oke. Tadi yang di sini sudah dapat coklat, ambil coklatnya duluan. Satu untuk. Mau bertanya lagi, mau coklat lagi Narendra? Ya Allah, Narendra ini aktifnya. Ayo Narendra, yang beranu sedikit pertanyaannya. Ayo sayang. Berdiri. Larutan air dan cuka campuran apa itu? Larutan air dan cuka aja Narendra. Apa? Leo? Adalah campuran homogen. Adalah campuran. Kenapa homogen? Karena tersebut campur rata. Bisa tercampur merata dengan baik. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok terakhir biar kita cepat untuk yang sudah presentasi nanti sambil dirapikan tempat duduknya. Sabar dulu, sabar. Kita dengarkan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang homogen. Jangan meminum sirup, mencampur-campurkan susu segala macam. Taruh tetap di atas meja ya. Belum ada yang memakan gula segala macam. Kenapa? Nanti kena kencing manis. Ya, taruh dulu saya. Nah, ya mulai. Nama-nama anggota kelompok mulai dari saya Sahadil Ramadan. Nama saya Khairul Anam. Nama saya Raisa Gisela Ramadhani. Nama saya Dewi Ramadhani. Nama saya Aulia. Berdasarkan campuran di atas yang termasuk campuran homogen adalah campuran air dan gula dalam botol sirup. Berdasarkan campuran air, campuran di atas yang termasuk campuran heterogen adalah campuran air dan talasin. Dan
Apa jadinya? Ayo Aulia, baca. Ayo bertanya. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Mana? Sini duluan, sini dulu. Nama siapa nak? Nama. Oke, ini duluan. Gula dan air. Apa campuran homogen yang sudah dilakukan dalam percobaan kalian? Gula dan air, cuka dan air, sirup dan air, tepung tapioka dan air, Tepung tapioka dan air, kopi hitam dan air, susu bubuk dan air. Sudah. berarti ada 2 kelompok yang Oke. Nah, ini ibu menjadi curiga apakah ini karena ada coklat kita atau Iya, benar sekali, Bu. Apalagi kalau silver queen. kita batasi ke Oke, sebelah sini kelompok sini tadi sudah? Berarti kelompok sini boleh 1. Nanti ya, Seperti yang dilakukan apa yang terjadi ketika air dan minyak dicampur dengan sabun? apa yang terjadi ketika air dan minyak kemudian diberi sabun? Apa tadi campurannya yang terjadi? Campurannya pertama apa? Heterogen. Habis itu jadi apa? Jadi homogen karena ada zatnya, zat kimianya yang bekerja. Ya? Oke. Sudah dulu ya Narendra. Nanti lagi lah. Oke. Apa? Oh, dari kelompok sini. Oke, boleh 1 pertanyaan. Jika saya bertanya tentang menggunakan aminodansa, apa saja campuran heterogen? Apa saja sih campuran heterogen di kelompok kalian? Minyak dan air, garam dan air, Minyak dan air heterogen loh. Heterogen. Saya nanti ibu lihat ya. Nanti ibu akan konfirmasi ulang. Yang keras suaranya, yang lain bisa sedikit. ukuran yang Contohnya apa yang heterogen? campuran air dan kapur. Sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Silakan balik ke tempat. Mana? Menjadi homogen heterogen. Campuran homogen tercampur merata, sedangkan campuran heterogen tidak tercampur. Oke, campuran homogen tercampur merata, sedangkan yang heterogen tidak tercampur merata. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke. Leon bertanya, oke nggak apa-apa. Kenapa pada saat kopi dicampurkan dengan air, tapi Leon bertanya ya, nggak masalah, dia bisa menjadi homogen? Pertama kita harus tahu jenis kopinya dulu. Ketika jenis kopinya sudah bercampur dengan gula, sekarang kan ada yang kopi instan, ada kan? Yang kopi instan dan kopi yang dijual di kafe-kafe. Otomatis komposisi antara kopi hitam dengan kopi yang dijual di kafe itu berbeda. Ketika dia kopi hitam, maka biji kopinya utuh. Dia akan menjadi campuran heterogen. Tetapi ketika dia sudah bercampur dengan gula, maka dia akan menjadi homogen. Jadi tergantung jenis kopinya akan seperti apa. Kemudian kelarutan
dalam kimia ada yang namanya kelarutan. Kelompok 5 bisa fokus. Nah, kelarutan itu bisa bergantung, bisa jadi karena suhu. Kalau dia pakai air panas, maka akan lebih mudah larut atau tidak? Larut. Kalau dia pakai air panas, maka dia akan larut. Tadi ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa campuran tepung, ini apa sayang? Tepung dan air. Kelompok sini mengatakan tepung dan air adalah campuran homogen atau heterogen. Ada yang heterogen, ada yang homogen. Yang kelompok 5, tepung dengan air, campuran heterogen. Kalau kelompok berapa tadi? Kelompok 1 apa 2? Yang kelompok 3 atau berapa yang mengatakan campuran tepung dan air adalah homogen? Tidak ada yang salah sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan percobaan dalam IPA, lakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tetapi sebenarnya ini adalah heterogen, karena bisa jadi pada saat pengamatan ini tidak diandalkan duluan. Nah, berarti kesimpulan kita hari ini yang pertama, sesuai dengan tujuan apa tadi? Mampu membedakan campuran homogen dan heterogen yang ada di sekitar kita. Nah, habis itu apa? Tahu nggak definisi campuran homogen dan heterogen? Pengertiannya tahu tidak? Tahu pengertian homogen? Apa pengertian homogen? Campuran homogen yang sudah tidak bisa dibedakan atau sudah bisa menyatu dengan sempurna. Oke, campuran homogen. Heterogen? Sudah ada yang tahu? Sedangkan heterogen yang lain gantian. Heterogen? Apa jagoan? Oke, terima kasih karena kita sudah bersama-sama membuat kesimpulan hari ini. Tepuk hebat, 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 hebat. Kita semua hebat. Bagaimana perasaannya hari ini setelah melakukan praktikum? Senang sekali, makanya semuanya hadir semua ke sekolah meskipun cuacanya hujan. Tapi jangan lupa berikutnya, di pertemuan berikutnya masih mau praktikum lagi? Kita akan belajar tentang massa jenis zat. Jadi massa jenis zat kita akan timbang, memasukkannya di dalam air, dan jangan lupa penugasannya. Leon bisa fokus. Penugasannya tadi kalian akan membuat laporan dan boleh bertanya kepada guru bahasa Indonesia, tapi jangan terlalu sering. Tadi Bu Jian sudah menjelaskan tadi, ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan bukan refleksi, tapi kita akan melakukan penilaian pribadi. Waktunya kita hanya sampai 8.45. Sekarang adalah 8.23. Silahkan buka handphonenya. Lihat WA-nya. Di situ akan ada penilaian yang Ibu lakukan dalam bentuk permainan. Sabar. Ini Prof, berarti Narendra. Wow. Iya nih. Wih, kenapa namanya tidak diganti? Nanti konfirmasi lah, ini namanya nih harus diganti. Nanti harus konfirmasi. Wow. Rok ini siapa Narendra? 1 menit 18 detik. Iya, namanya siapa? Di screenshot namanya lah, di screenshot. Jadi di screenshot dia dapat berapa? Kamu sudah screenshot belum? Tadi biar konfirmasi nilai nanti. Iya. Kan namanya ini nggak diganti, harusnya diganti. Ya. Sudah ada yang benar?
Benar dapat 100. Narendra Gea dapat 80. Pudel, siapa Pudel? Ulun. Oke. Kecepatan nih, harusnya sabar dulu, nanti selesaikan misinya benar dulu. Screenshot kalau sudah selesai dan harus mengingat namanya. Ibu udah selesai. Oke, nanti kita lihat. Benar 9. Kenapa di sini cuma benar 2? Yang sudah selesai dalam kelompok boleh merapikan tempatnya. Ini dibuang. Dibuang dulu larutannya, tapi gelasnya jangan dibuang. Ya, larutannya dibuang keluar sebentar. Yang laki-laki boleh membuang, yang sudah selesai. Leon jangan memakan gula dari saya. Nah, wah. Jangan memakan gula. Simpan dulu gula. Ingat di screenshot dan namanya harus tahu. Tuh. Kelompok yang belum dapat terbaik jangan menangis. Jajah, ya, jangan sedih. Jangan sedih. Semuanya tuh sudah terbaik. Semuanya sudah baik. Harapannya di berikutnya juga nanti baik. Kelompok terbaik. Jangan makan ini dulu. Aduh. Kelompok terbaik 2. Kelompok Narendra dan kawan-kawan. Kelompok terbaik 1. Jangan underestimate. Kelompok 5. Kelompok 5 mau pilih hadiah. Ini ada hadiah. Nah, mau pilih hadiah yang mana? 1, 2, atau 3? Semuanya juga dapat hadiah sama ya. Yang mana? Oke, yang ini. Oke, silakan. Kalau kembali ke mana foto dulu? Sudah. Kelompok terbaik 2 mau yang mana hadiahnya? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Oh yang ini. Oh yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Jangan nangis dan jangan nangis. Pokoknya ada yang enggak semuanya harus dapat. Tepuk ini Pak. Ingin tahu, pasti bisa. Aku hebat. Yes, mantap. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas ya. Harapannya kelasnya rapi, dibersihkan, jangan mencicipi atau bahkan memakan bahan praktek. Sehingga tindak lanjutnya yang di bawah 1 mana? Oh ini Kak. Ya, tindak lanjutnya bagi
setiap guru IPA akan melakukan praktikum atau percobaan di laboratorium IPA dengan larangan garis miring aturan praktek yang baku baik secara lisan maupun tulisan. Lesson tadi kita pada hari ini saya lagi beri tepuk tangan untuk Bu Yuyun ya, effortnya luar biasa. Kemudian dengan siswa lagi banyak bertanya karena proses melihat makanya kan alun-alun tahu kemana sih deh, tapi pintar lagi itu di 76 lah 74 75 kan kalau yang 75 nya apa-apa 76 nya yang sini kita pintar 76 tuh bola ulun misalnya pas ulun berikan anukin ini paham sudah. Oh alurnya itu bisa rusak kita menjelaskannya cara